view ini, jadi dia seperti apa ya, jendela akses suatu tabel. Jadi kalau disebut itu kan misalnya tabel itu keseluruhan ruangan, apa namanya, ya maksudnya kita punya akses untuk ruangan tersebut. Untuk view itu kita aksesnya terbatas, maksudnya kita membuat akses tertentu untuk bisa diberikan kepada orang lain ya, supaya nanti yang bisa dilihat itu hanya view itu saja, ya, hanya view itu saja. Nanti ada beberapa penggunaannya ya dalam database, bisa di manajemen, bisa dilihat juga karena dia termasuk objek juga ya, seperti juga tabel, constraint itu dia termasuk objek juga. Jadi bisa juga di manajemen. Objektifnya untuk di pertemuan hari ini atau di slide kali ini tepatnya ya. Yang pertama, bisa menjelaskan kegunaan dari view dari sudut pandang database administrator ya. Jadi kita di sini belajar ya, belajar peran dari database administrator ya. Ya karena view ini memang salah satu hal yang memang sangat penting ya untuk bisa melakukan administrasi. Ya, administrasi itu kan nggak artinya nggak semua orang bisa dikasih akses untuk seluruh data gitu kan ya. Ya, jadi kita bisa mengatur mana yang bisa diakses, mana yang tidak, gitu ya. Terus kemudian kenapa atau menjelaskan ya kenapa ini penting untuk ya membuat subset data untuk bisa diakses dengan view gitu ya. Ya jadi pentingnya apa sih kok nggak dikasih semua saja datanya gitu ya. Jadi view itu nanti kan di dalamnya bisa bermacam-macam. Ada yang misalkan sebagian kecil saja dari data yang jadikan view atau kombinasi dari query, kombinasi dari fungsi itu bisa dijadikan view gitu ya. Jadi fungsinya lebih dari administrator juga saja ya, tapi ada juga fungsi yang lain nanti gitu ya. Terus kemudian yang ketiga membuat view dengan atau tanpa kolom alias. Ya, dengan menggunakan single base table nanti ya, dengan menggunakan single base table. Untuk yang pertama ini nanti masih single base table ya. Terus kemudian ya membuat complex view ya. Complex view itu view yang di dalamnya tergantung grup function ya. Jadi untuk bisa menampilkan ya nilai dari dua tabel ya. Jadi nanti ada dua macam bentuk view ya. Ada simple view, ada juga complex view. Kita akan pelajari dua-duanya karena masing-masing view itu nanti fungsinya beda-beda ya. Fungsinya beda-beda nanti. Kemudian retrieve data from a view ya. Tentu saja kita bisa membuat ya kita harus ataupun kita belajar juga bagaimana caranya meretrieve data di dalam view tersebut gitu ya. Di sini konteksnya ya. Konteksnya misalkan seorang database administrator ini dimintai oleh supervisornya ya. Dia diminta data untuk laporan tertentu gitu ya. Terus kemudian ya apakah kalau misalkan diminta laporan tertentu itu kita harus menampilkan seluruh tabel misalkan atau seluruh laporan itu kan tidak ya. Terus apakah nanti misalkan kita mau menunjukkan laporannya itu harus misalkan disuruh dikopikan query-nya gitu. Ini Pak, nanti silakan dijalankan gitu kan ya. Itu kan bukan enggak seperti itu nanti kondisinya gitu kan ya. Jadi ada cara yang lebih simpel yaitu view gitu ya. Termasuk juga nanti bisa melihat misalkan kita sudah menyiapkan kompleks view. Kompleks view itu view yang ini ya, view yang bentuknya ataupun isinya itu kompleks. Nah, nanti kita disiapkan dulu, terus ketika dibutuhkan tinggal dipanggil saja, langsung keluar nanti hasilnya ya. Oke. Terus kemudian tentang DBA juga, apakah nanti dari view tersebut kita izinkan orang untuk memasukkan data, gitu kan ya? Itu juga kita bisa manajemen ya, karena di view itu bisa hanya untuk melihat saja, bisa untuk dimasuki data, bisa untuk
ya nggak boleh mengedit data dalam kondisi tertentu gitu bisa juga ya. Jadi ini di sini diperlihatkan pentingnya kenapa ada views ya, karena dia adalah virtual representation of table ya. Kalau kita ingat kemarin itu di objek itu kan yang mengambil space, artinya yang kapasitas itu kan hanya ini saja ya, hanya tabel dan juga indeks. Nah, view ini memang kenapa kok dia nggak mengambil kapasitas ya? Karena ini memang dia hanya representasi saja dari atau visual representation saja dari tabel aslinya. Ketika aslinya dia rupanya bukan tabel gitu ya. Jadi hanya tampilan saja. Oke. Nah, mungkin nanti kita punya bayangan kalau sudah lihat contohnya ya, view-nya bagaimana. Nah, di sini kita akan lihat dulu ini ya, deskripsi dari view. Ya, view ini sebenarnya seperti tabel. Ya, dia ya serupa tabel ya, maksudnya dia juga database objeknya. Tapi dia bukan real tabel. Ya, jadi dia hanya logical representation dari tabel-tabel yang ada atau representasi dari view yang lain, gitu ya. Oke, jadi view sendiri itu karena dia bukan tabel, maka dia nggak ada data yang disimpan di dalam view tersebut. Ya, fungsinya sebagai jendela, gitu ya. Jendela, kalau namanya jendela satu ruangan, terus kita lihat dari luar, lihat jendelanya gitu kan ya. Atau sebaliknya, gitu kan ya. Dari dalam kita lihat keluar. Itu kan yang terlihat dari seluruh pemandangan, itu kan hanya yang ada di jendela saja. Kecuali kita mendekati terus ngintip gitu ya di jendela. Tapi maksudnya bukan begitu ya. Jadi kita lihat dari jarak yang cukup, maksudnya nggak terlalu dekat, kita lihat jendelanya, itu yang terlihat di jendela ya hanya itu saja gitu ya. Hanya tampilan yang di luas jendela itu saja. Nah, itu dimaksudkan view itu juga nanti konsepnya seperti itu. Ya, apa yang diatur besar jendelanya seperti apa itu nanti yang bisa kita lihat atau kita akses gitu ya di dalam tabel. Nah, ini contoh dari view ya. Terus kemudian di sini ada istilah lagi, istilah base tabel. Tabel itu apa? Base tabel ini yang digunakan untuk ini ya, melihat atau view-nya itu mengakses ke tabel mana gitu ya. Itu namanya base tabel. Ya, kemudian view ini adalah query yang disimpan di select statement di dalam data dictionary. Jadi nanti juga dia masuk di data dictionary juga gitu ya si view ini. Nah, sintaksnya itu seperti ini ya. Jadi contoh create view, view employees ya. Jadi di sini ada create view itu kita membuat view ya, membuat view kita namakan view employees. Kemudian S itu isi view-nya. Ya, jadi ukuran apa maksudnya definisi dari view-nya itu ya ini gitu ya. Nah, jadi isinya adalah select kolom employee ID, kolom first name, kolom last name, kolom email from employees dari employees. Yang bagaimana where employee ID between 100 dan 124. Ini saya sedang menampilkan ini ya akademinya. Jadi ketika kita nanti membuat view ya create view, view employees, S isinya bagaimana, berarti nanti view-nya itu isinya employee antara 100 dan 124 gitu ya. Kita buat dulu. Nah, jadi view created. Untuk mengakses view itu nanti select bintang from view employees ya. Jadi select bintang from nama view-nya ya. Nah, jadi kapanpun nanti view-nya itu dipanggil, maka kita langsung bisa dapat nilai ini gitu ya. Maksudnya hasilnya dari query ini gitu ya. Jadi employee ID yang antara 100 dan 124 itu ditampilkan dari keseluruhan employee. Seluruh employee itu kan ada 19 kemarin ya, 19 atau 20 gitu ya.
Nah, jadi 7 di antara itu memenuhi kondisi ini. Artinya view ini bisa menampilkan employee yang ini gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kenapa sih kok perlu view ya? Jadi view ini membatasi akses dari base table ya. Kenapa kok seperti itu? Karena dia hanya bisa mengakses ya, atau yang diberi view itu hanya bisa mengakses selective column saja ya. Ya sesuai yang ditulis di sini gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba nanti di view-nya di dalam itu employee ID-nya 102 di atas 124 gitu misalkan. Itu ya tidak bisa. Artinya akses karyawan atau employee yang diberikan ya melalui view tersebut ya hanya yang memenuhi ini saja gitu ya. Itu kalau mungkin dari row-nya ya. Kalau dari row-nya itu mungkin seperti itu. Kalau dari kolomnya mungkin kita untuk melindungi kolom-kolom yang misalkan yang sensitif seperti saya ingin menunjukkan apa namanya data karyawan kepada karyawan di perusahaan, tapi tidak menampilkan kolom misalkan salary-nya, gitu kan ya. Nah, jadi view-nya itu dibuat yang kolom mana yang dibutuhkan saja. Gitu ya. Yang diakses ya hanya bisa ini saja, gitu ya. Itu guna pertama ya, ataupun kegunaan pertama. Kegunaan yang kedua ini bisa mengurangi kompleksiti, ya. Jadi ketika sudah disimpan dalam view ya nanti ketika view-nya diakses ya itu nanti bisa tinggal dijalankan gitu ya. Dan view ini bisa dimanfaatkan atau misalkan dioperasikan dengan view yang lain ya. Sehingga nanti query yang agak panjang bisa jadikan view misalkan, tapi yang simple ya. Jadi yang simple query panjang tapi dijadikan view, terus nanti view-nya itu nanti dioperasikan dengan query yang lain, itu bisa juga ya, jadi mengurangi kompleksitas. Kemudian ada ya contohnya ya, pemilik view ini bisa membuat join statement ya, jadi di dalamnya itu ada join statement-nya. Jadi user view, si usernya atau maksudnya yang dikasih akses view-nya tersebut orang lain pastinya ya, maksudnya orang lain yang nanti tinggal melihat view-nya, ini dia nggak bisa melihat query-nya ya, atau ya bagaimana cara membuatnya gitu kan ya. Jadi si pengguna itu hanya ya melihat dan ya aksi-aksi yang atau operasi-operasi yang simpel saja yang diizinkan oleh si DBA tadi gitu ya. Oke. View ini bisa diambil untuk meretrieve data ya, bisa digunakan ya. Meretrieve data dari beberapa tabel. Jadi pengguna ini bisa melihat data dari beberapa sudut pandang ya akhirnya ya, karena view itu bebas kita mau atur bagaimanapun juga. Jadi dari tabel yang sama atau data yang sama, kita laporannya atau yang ditampilkan dalam view itu kita bisa bentukkan bermacam-macam. Ya, contoh misalkan satunya urut ascending, satunya urut descending misalkan sesuai kebutuhan ya. Satunya ya berbagai macam kondisinya nanti ya. Padahal datanya adalah sama ya. Oke, jadi view juga nantinya mengizinkan, bisa jadi memberikan izin user untuk ini ya, mendapatkan permission ya, atau mendapatkan akses ya dari data tersebut. Artinya nggak hanya tinggal melihat saja, ya nanti dia bisa menambahkan juga, tapi dalam kondisi tertentu. Oke, di sini contoh create view tadi sudah ditampilkan di awal tadi ya, contoh create view. Tapi di sini sintaknya create view ya. Jadi dia embed a subquery within the create view statement. Ya. Jadi mengikutkan subquery itu kan ya. Jadi ini ada subquery, dia mengikuti itu kan di view, gitu ya. Jadi di sini sintaksnya ada create, terus kemudian opsional itu bisa or replace. Jadi kalau yang kurung siku itu kan opsional ya.
Jadi bisa create or replace atau create saja. Bisa juga pilihannya keterangannya force ya, jadi create force atau no force gitu. Terus di sini yang wajib adalah view ya. Jadi create view namanya ya. Bisa juga dikasih alias kolomnya ya. Nanti kalau alias itu ada tanda kurungnya ya, tapi ini sifatnya opsional ya. Kalau lebih dari satu kolom bisa dikasih koma, alias yang lain gitu kan ya, dan seterusnya. Ya, S ini terus dikasih isi view-nya itu ya. Jadi isi view-nya yang bagaimana seperti yang kita contohkan tadi gitu kan ya. Terus kemudian di sini ada opsional juga yang kita nanti pelajari di slide selanjutnya ya. Ada with check option, ada with read only, gitu ya. Ada juga constraint, ada constraint-nya juga, gitu ya. Constraint-nya nanti apa? Ini adalah sintaks dari create view. Nah, ini tadi keterangan-keterangannya dari yang opsional tadi ya. Di sini ada create or replace. Nah, kalau ada or replace itu recreates the view if it already exists. Jadi di view kalau misalkan ada view dengan nama yang sama di objek atau di database ya, itu nanti akan didefinisikan ulang gitu ya. Jadi namanya tetap, tapi isi view-nya atau yang ada di dalam subquery itu akan berbeda atau diubah menjadi yang lebih baru ya. Kalau sudah ada datanya ya. Kalau sudah ada nama view dengan nama sama. Kalau belum ada maka dia dibuat gitu ya. Itu kata kunci create or replace view ya. Terus kemudian force, ada opsi force ini. Oke, create the view with ya, membuat view baik tabel itu sudah ada atau tidak ya. Jadi view itu bawaannya dia kan ini ya membuat subquery dari suatu tabel. Nah, kalau tabelnya itu tidak ada, itu kan bawaannya dia akan terjadi kegagalan dalam membuat view. Nah, kalau ada opsi force, ya, opsi force itu nanti dia tetap akan menjadi view, ya, akan tetap dibuatkan view, walaupun tabelnya tidak ada, ya, tapi view tersebut nanti disetting jadi inaktif ya, invalid. Nah, jadi kita ingat kemarin waktu kita akses di objek browser ya, seluruh objek browser itu kan ada semacam objek kategori. Jadi misalkan objek ini kategorinya tabel, dia termasuk tabel. Oh, dia termasuk constraint, dia termasuk index misalkan. Nah, if view juga seperti itu. Tabel yang objek yang view itu juga dia itu punya tersimpan di dalam objek browser gitu kan ya. Nah, terus kemudian ada selain kolom tipe ya, kolom tipe itu dia itu view atau tabel atau objek yang lain. Selain kolom itu juga ada kolom valid ya, validity ya. Jadi ada valid dan invalid. Nah, kalau misalkan kita pakai force, sedangkan tabelnya nggak ada, dia tetap akan dibuatkan view, tapi statusnya invalid ya. Gitu ya. Itu nanti kalau force. Kalau no force ini defaultnya. Nggak usah ditulis no force-nya pun sudah. Nanti default view-nya itu seperti ini. Kalau tabelnya ada saja, itu yang nanti berhasil dibuatkan view. Oke. Terus kemudian view name, itu nama view-nya. Kemudian alias. Oke, jadi di sini name of each expression selected by the views query. Jadi nanti ada ini ya, nama tabelnya yang ditampilkan itu nanti akan sesuai nama kolomnya ya, nama kolom yang ditampilkan ya sesuai aliasnya. Kemudian subquery ini complete select statement. Jadi ya select statement biasa gitu ya. Maksudnya mengikuti aturan-aturan select statement yang biasa. Oke. Anda juga dapat menggunakan alias pada kolom-kolom di dalam select list ya. Subquery ini bisa menampung juga sebenarnya baik yang simple maupun yang komplit nanti ya subquery-nya untuk di view tersebut. Oke, terus kemudian di sini ada with check option ya, with check
option, opsional ya. Jadi di bagian bawah tadi itu kan ada di bawah-bawah gitu ya, setelah subquery-nya habis ada opsi with check option. Itu with check option itu nanti juga akan kita pelajari detailnya ya. Tapi di sini dia mengatur baris itu nanti tetap bisa diakses setelah ini ya, setelah insert atau update. Ya nanti detailnya kita akan bahas ya. Terus kemudian ada constraint. Ya, jadi constraint itu nama yang ataupun opsi yang mengikuti check option ya. Jadi nanti yang dicek apanya? Ya, mungkin kolomnya gitu ya, kolom yang mana yang dicek gitu ya. Terus kemudian ada with read only. Ya, with read only ini dia malah sudah menentukan ya tidak ada operasi DML yang bisa dilakukan dalam view tersebut. Ya, jadi dia ya sifatnya read only ya seperti namanya. Dia hanya mengakses saja. Ya, itu adalah opsi-opsinya yang ada dalam sintaks view. Nah, di sini misalkan ya, ya berarti di sini kita mau cari atau mau kita buat view ya dari tabel WF countries di mana kolom location-nya itu pokoknya kata belakangnya ada Europe gitu ya, mau West atau East gitu misalkan ya. Nah, itu kan berarti di depannya kan bebas karakternya berapa. Tapi belakangnya ada tulisan Europe gitu ya. Nah, jadi kita akan coba di sini ya view berhasil ditampilkan. Nah, kalau diakses di sini ada select bintang from view Euro countries order by country name. Nah, ini kita bisa tampil ya. Nah, kita amati di sini ya. Order by-nya itu kan di luar ya. Maksudnya order by-nya itu bukan di dalam view. Nanti ada sebabnya ya. Nanti ada sebabnya di order by. Jadi nanti hasilnya bisa muncul seperti ini gitu ya. Oke, terus ya guideline for creating a view. Nah, ini aturan-aturan dalam pembuatan view ya. Jadi subquery yang Anda tulis ya, arti atau isi dari view-nya itu bisa menampung kompleks select sintak. Jadi yang ini ya, ini kan sintak ya, kalau cuma gini saja ya. Nah, nanti bisa kompleks select sintak ya. Kemudian di sini ya for performance reason, jadi dengan alasan performa ya, performanya biar nggak terlalu lambat-lambat banget ya. Subquery dalam view itu jangan sampai ada order by ya. Oleh karena itu kenapa tadi order by-nya ada di luar view-nya ya. Nah, dia tidak didefinisikan di dalam view ini ya. Jadi ketika Anda retrieve data, baru Anda buat order by kayak gini gitu kan ya. Ini kan retrieve datanya itu kan select bintang from view gitu kan ya, order by. Nah, baru ketika Anda retrieve atau kita Anda gunakan view-nya itu baru di order berdasarkan apa gitu ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan or replace ya. Dengan menggunakan dengan apa untuk mengubah view ya. Nah, jadi view itu tidak bisa diedit. View itu tidak bisa diedit. Nah, bagaimana terus caranya untuk mengupdate view ya? Ya kita replace ya. Jadi gunakan opsi create or replace tadi. Ya, jadi caranya mengubah pakai replace. Nah, jadi nanti definisi yang baru ataupun subquery-nya view yang baru yang nanti akan tercatat gitu ya. Terus kemudian alias ini bisa digunakan untuk kolomnya di dalam subquery. Oke, terus kemudian di sini ada dua klasifikasi view atau dua jenis dari view ya. Yang pertama ada simple view, yang kedua ada complex view. Yang simple view dari kriteria jumlah tabel yang digunakan. Jumlah tabel bis tabelnya berapa gitu kan ya. Kalau simple view ke simple view itu satu ya. Jadi kalau tabelnya satu itu dia bisa jadi simple view gitu kan ya. Tapi belum pasti ya dilihat yang lain. Karena yang complex view itu juga bisa satu tapi kompleks tabelnya gitu kan ya. Bisa juga tabelnya lebih dari satu. Terus kemudian simple view itu
contain function atau tidak. Tidak apa maksudnya di dalamnya ada fungsinya atau enggak. Ya, di dalam subquery ini ada fungsinya atau enggak. Misalkan fungsi agregat atau fungsi yang lain gitu kan ya. Nah, kalau enggak ada fungsinya, ya berarti dia simple view gitu ya. Dia simple view. Kalau ada fungsinya, itu ada functionnya, agregat dan seterusnya mungkin itu ya dia complex view sudah pasti gitu kan ya. Terus kemudian ada group function atau enggak gitu ya. Ada group function atau tidak. Misalkan ada tidak ada yaitu simple view, kalau ada berarti dia sudah pasti complex view. Terus kemudian di simple view itu nantinya dia bisa ada kemungkinan untuk si yang mengakses view ya itu dia bisa melakukan insert, update, delete atau DML operation ya. Jadi kalau misalkan simple view seperti ini ya kita bawaan gitu kan ya, maksudnya kita nggak kasih batasan ya, kita bisa lakukan DML ya. Kalau yang kompleks view ini tidak pasti bisa ya, maksudnya belum pasti bisa gitu ya. Kalau yang kompleks view gitu. Oke, kita sekarang masuk ke yang simple view dulu ya. The view shown below is an example ya, contohnya dari simple view. Jadi di dalam subquery yang isinya dalam view ini tidak mengandung function ya, atau di sini contohnya join function atau group function. Jadi join pun juga kalau ada joinnya ya berarti dia termasuk complex view ya. Di sini contoh ya, select country ID dan seterusnya like Europe seperti yang kita punya ini. Nah itu kan nggak ada functionnya berupa mungkin join atau fungsi-fungsi yang lain dan juga group function. Itu kan nggak ada. Nah itu berarti ini ya apa namanya simple view ya. Jadi karena ini simple view maka insert, update, delete dan merge ini bisa dilakukan gitu ya dengan menggunakan view. Di dalam simple view ini kolom name ya, di dalam select statement ini bisa mempunyai alias gitu ya, bisa memiliki alias. Sebenarnya bisa juga aliasnya ini ditulis ya setelah create view dan sebelum select query. Jadi caranya itu di subquery-nya atau di isi view-nya itu dikasih alias itu juga bisa. Ya, jadi kan di sini country ID ini kolomnya SID gitu ya, maksudnya aliasnya dari country ID. Country ini aliasnya dari country name. Cara pertama ya. Cara yang kedua ya kita lihat dari view-nya ya. Jadi kita ketika membuat view langsung kita buat aliasnya ya. Ya, jadi alias untuk kolom pertama itu nanti dikasih alias ID, kolom kedua itu country, kolom ketiga capital city. Urut dari sini gitu ya. 1, 2, dan 3. Oke. Ya, masih tentang simple view karakteristiknya ya. Jadi dimungkinkan Anda untuk membuat view baik base table-nya itu ada atau tidak seperti yang tadi ya. Kalau kita misalkan gunakan kata force, opsi force, maka dia akan bagaimanapun akan dibuatkan view. Ya, walaupun base tabelnya itu nggak ada. Tapi tadi nanti statusnya invalid ya. Ya, invalid atau inaktif saya agak kelupaan ya. Invalid atau inaktif, sepertinya invalid. Nah, kalau berhasil ya statusnya dibuat view-nya pasti langsung dibuat valid gitu ya statusnya. Kemudian oh ya valid ya statusnya ya. Jadi the force option ini akan dibuat tapi statusnya dia itu invalid ya, invalid. Defaultnya adalah no force. Ya. Oke, kemudian ini itu tadi tentang simple view ya. Nah, sekarang kita masuk ke complex view. Nah, complex view ini view yang ada group function dan ada functionnya. Ya, function yang dicontohkan di sini ada function join ya. Terus kemudian juga cirinya adalah dia dapat data dari 2 tabel ya.
Maksudnya nggak harus tiga-tiganya ya, ada functionnya, ada join-nya, ada tabelnya gitu ya. Pokoknya asal ada functionnya saja itu sudah complex view misalkan. Ada join-nya gitu ya, sudah complex view. Jadi di sini create or replace view namanya, terus kemudian dikasih aliasnya nanti yang ditampilkan di kolom. Kemudian S select. Nah, ini sudah ada join-nya ya, sudah ada join-nya. Using region ID where sudah ada join-nya. Itu berarti dia complex view ya. Nah, jadi view Euro countries yang tadi itu sudah kita buat ya, tampilannya yang seperti di bawah ini, kita mau create or replace ya, view Euro countries. Berarti apa? Kalau sudah ada view-nya, maka dia akan di replace. Kalau belum ada, itu maka akan dia dibuat ya. Karena di sini sepertinya sudah ada ya, view Euro countries persis namanya. Nah, kita akan coba jalankan view-nya ya. Nah, ini view created. Ya, ini juga caranya sekaligus untuk merubah tadi ya, mengedit view itu caranya ya seperti ini. Kemudian di sini select bintang from view Euro countries. Nanti ya bisa ditampilkan. Sudah ada kolom tambahannya ya pastinya di sini ya. Di sini ada kolom apa berarti ya dari region name ya. Ada kolom region name. Region name-nya dikasih nama region ya. Jadi region itu ini berasal dari dua tabel yang berbeda ya. Kalau tadi kan kolomnya nggak ada region-nya karena dari satu tabel saja. Nah yang seperti ini tuh yang complex view. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, group function juga bisa ditambahkan ke dalam complex view. Group function kita ingat kemarin kan seperti max, min, ya average dan seterusnya kan group function ya. Contoh di sini misalkan kita membuat complex view yang di sini ada group function-nya. Ya, seperti yang dibilang tadi, nggak harus ada join-nya plus ada group function-nya, nggak seperti itu, tapi satu saja. Contoh misalkan ada group function-nya saja, itu juga disebut complex view ya. Jadi contoh di sini ada kolom region ID, ada max population ya. From US country, group by region ID. Nah, itu nanti dia bisa muncul seperti ini memang ya, tapi dia termasuk complex view yang nggak bisa dioperasikan di ML gitu ya. Jadi misalkan kita buat lagi view-nya ya. Select bintang from view high population gitu ya. Jadi view-nya sudah berhasil dibuat. Nanti kita akan cari ya, maximum population untuk masing-masing region ID. Ya, jadi region ID 34 dan seterusnya gitu ya. Itu nanti akan keluar di sini. Ya. Nah, kemudian ya ini modify view ya. Modify view itu nggak ada cara khusus ya, tapi dia pakai or replace ya. Atau cara yang kedua itu sebenarnya bisa view-nya di drop dulu, terus kemudian ada create saja ya, nggak or replace. Tapi saya kira kan kalau sekali jalan, misalkan create or replace itu kan sudah lebih enak ya daripada kita harus drop view dulu, baru kita create lagi gitu kan ya. Nah nanti kalau seperti ini berhasil ya, view Euro countries gitu ya, nama tadi view Euro countries itu nanti yang bisa balik lagi ke sini lagi gitu ya, Europe lagi gitu ya. Oke, ini adalah terminologinya ataupun istilah-istilah yang ada di dalam view ya. Ini tadi ada alias, ya kita sudah tahu dari awal ya, namanya alias. Kemudian ada complex view, ada grid view, ada force, no force, dan replace ya.